Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali kita di hari yang luar biasa ini, kita boleh bertemu ya. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun ya, dan ada di dalam berkat-berkat yang daripada Tuhan. Sebelum kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita awali dulu dengan doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga, terima kasih buat kasih dan kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup kami, sehingga kami masih ada sampai saat ini tanpa kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berkati kami ya Tuhan. Berikan hati kami, hati yang mau mendengarkan firman-Mu, telinga untuk mau mendengarkan firman-Mu, sehingga pada saat kami melihat, kami mendengar, kami mendapatkan pelajaran, kami mendapatkan pewahyuan, kami mendapatkan rema yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pemberitaan firman Tuhan ini, kuduskan hati dan pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berserah, Tuhan tolong hamba-Mu sehingga mampukan hamba-Mu untuk dapat berkata-kata sesuai dengan mau Tuhan. Kuduskan lidah mulut bibir hamba-Mu sehingga apa yang hamba katakan semua berasal daripada Tuhan dan akan menguatkan setiap kami. Kau berkati juga sekali lagi tanah hati kami dalam nama Tuhan Yesus, sehingga pada saat firman-Mu diberitakan, firman itu jatuh di tanah yang terbaik dari setiap kami, dan firman itu bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang lebat dan akan menuntun seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami siap dengarkan firman-Mu. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu semua umat Kristen di atas muka bumi ini merayakan suatu momen ya, suatu hari yang luar biasa, suatu hari yang namanya hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Walaupun kita harus merayakannya di tengah-tengah situasi sekarang ini, kita harus merayakannya di rumah, tapi itu bukan menjadi halangan bagi kita untuk dapat kita beribadah, bertemu kepada Tuhan ya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar suatu kebenaran firman Tuhan juga yang masih berkaitan dengan yang namanya kenaikan Yesus ke atas surga ya, dan masih berhubungan juga dengan yang namanya kerajaan surga tentunya ya. Untuk itu mari kita buka dulu dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Saya akan baca bagi kita Bapak Ibu Saudara. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, ini merupakan suatu percakapan ya, percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Firman Tuhan yang kita baca barusan ini Bapak Ibu Saudara mau memberikan penegasan buat kita bahwa sebentar lagi Yesus akan pergi kembali ke rumah Bapaknya ya. Nah, ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang pertama ya. Narasi di dalam ayat yang pertama dalam Yohanes 14 ini, kalau kita perhatikan itu dimulai dengan kata janganlah gelisah hatimu. Nah, saya Bapak Ibu Saudara sebagai pembaca ya akan bertanya-tanya, kok kenapa Alkitab kita di dalam Yohanes 14 khususnya dalam ayat pertama ini, ayat 1, dimulai dengan janganlah gelisah hatimu. Yesus mengatakan kepada muridnya, jangan gelisah hatimu. Nah, sebagai pembaca saya akan bertanya, apa yang membuat Yesus sampai mengatakan ini kepada murid-muridnya? Apa yang membuat sampai Yesus mengatakan kepada murid-muridnya jangan gelisah? Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara kita harus mundur dulu. Coba kita mundur di dalam pasal sebelumnya, di dalam pasal 13. Ya, coba kita baca dalam pasal 13 ayatnya yang ke-31 sampai 36. Perhatikan saya baca.
Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian juga aku mengatakannya sekarang kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ayat 36, Simon Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, ya. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Ya, dari apa yang kita baca ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa mendapatkan pemahaman. Rupanya yang membuat hati daripada murid-murid itu gelisah adalah perkataan Yesus yang mengatakan bahwa, ya, bahwa dia akan pergi, Bapak Ibu Saudara, meninggalkan murid-muridnya. Dia akan pergi kembali ke rumah Bapaknya. Dan Yesus memberikan penegasan kepada murid-muridnya bahwa tempat yang akan dia pergi, tempat yang akan dia datangi, yaitu surga, adalah sebuah tempat yang belum ada seorang pun yang bisa datang ke sana. Nanti pada waktunya, di dalam ayat yang ke-36, pada waktunya nanti juga akan kamu ke sana. Yesus menjawab pertanyaan daripada Petrus, ya. Jadi rupanya inilah yang membuat murid-muridnya menjadi gelisah, Bapak Ibu Saudara. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara, itu di luar ekspektasi, itu di luar daripada harapan daripada murid-muridnya. Para murid-muridnya beranggapan bahwa ketika Yesus datang ke dunia, ya, mereka beranggapan bahwa Yesus itu akan menjadi pembebas bagi mereka. Yesus itu akan menjadi pembebas mereka dari yang namanya penjajahan bangsa Romawi pada saat itu. Mereka beranggapan bahwa ketika Yesus ada di muka bumi, Yesus akan menjadi raja bagi mereka. Yesus akan menegakkan kerajaannya. Tapi rupanya, Bapak Ibu Saudara, hal itu tidak nampak dari apa yang Yesus katakan. Bahwa Yesus akan kembali, ya. Yesus akan kembali, akan meninggalkan murid-muridnya dan kembali ke rumah Bapaknya. Itulah yang membuat mereka sampai menjadi gelisah. Itulah yang membuat mereka jadi takut. Nah, kata gelisah, Bapak Ibu Saudara, saya coba catat di sini, itu dipakai kata taraso. Nah, sekali lagi, taraso. Taraso itu artinya apa? To strike one spirit with fear and dread. Ya. Jadi taraso ini itu artinya adalah menyerang roh seseorang dengan yang namanya rasa takut. Menyerang roh seseorang dengan yang namanya rasa takut, Bapak Ibu Saudara. Nah, rupanya rasa takut inilah yang menghinggapi para muridnya pada saat itu. Tapi hal yang luar biasa yang Yesus lakukan, Bapak Ibu Saudara, dia mengatakan begini. Ada suatu perkataan, statement yang keluar dari mulut Yesus. Dia mengatakan begini kepada muridnya. Di tengah ketakutan mereka, di tengah kegelisahan mereka, Yesus bilang begini, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya, ya, kalau engkau sedang takut, kalau engkau sedang gelisah, apalagi hari-hari ini dunia sedang diperhadapkan dengan hal yang namanya ketakutan. Dunia sedang diperhadapkan dengan yang namanya wabah, sakit penyakit, yang membuat banyak orang dicekam dengan yang namanya rasa takut. Jangan-jangan aku tertular, jangan-jangan aku terjangkit dengan virus sakit penyakit ini. Mereka semua takut, kita semua takut, iya kan? Tapi satu statement yang luar biasa yang dikatakan Yesus kepada murid-murid, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, di tengah wabah ini, jangan pernah kendorkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, di tengah masa-masa sekarang ini, jangan pernah kendorkan kepercayaan kita kepada Allah dan juga kepada Tuhan Yesus.
walaupun di masa-masa sulit ini, kita tetap akan melihat bahwa Tuhan tetap akan menjaga, Tuhan akan tetap melindungi kita, Tuhan tetap akan memproteksi semua anak-anaknya. Ya. Nah, jadi pertanyaan sekarang bagi kita sekarang begini, ya. Kenapa Yesus harus meninggalkan dunia ini? Ya. Kenapa Yesus harus kembali ke rumah Bapaknya? Ya. Nah, untuk menjawab itu mari sama-sama coba kita buka dulu di dalam Yohanes 19. Yohanes 19 ayatnya yang ke Yohanes 19 ayatnya yang ke-30. Perhatikan. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi hal yang pertama Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus harus meninggalkan dunia ini? Kenapa Yesus harus kembali ke rumah Bapaknya? Alkitab bilang begini, karena sudah selesai. Ya, misi yang diemban Tuhan Yesus selama dia ada di atas muka bumi ini sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Tugas yang diberikan oleh Bapa kepadanya selama ada di dunia ini Bapak Ibu Saudara sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Dia menyelesaikan sampai di mana? Alkitab bilang dia menyelesaikan sampai di kayu salib. Ya, sampai di kayu salib. Nah, kata sudah selesai itu dipakai kata tetelestai. Ya, kata tetelestai ini mengandung pengertian to complete. Ya, fulfill. Segala sesuatu diselesaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan. To complete. Jadi segala misi yang diemban Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang diselesaikan semuanya tanpa ada yang tersisa. Ya, to complete. Semua misinya, misi ketika dia ada di atas muka bumi ini Bapak Ibu Saudara, diselesaikan. Sampai di mana Alkitab bilang? Sampai di atas kayu salib. Walaupun kalau kita membaca masih ada negosiasi di situ. Yesus yang di dalam kemanusiaannya juga berkata kepada Bapaknya, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Yang kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tapi Alkitab bilang begini, tapi biarlah, ya, bukan apa? Bukan kehendakku, tapi yang jadi apa? Yang jadi adalah kehendakku. Ya, dari hal ini kita bisa mendapat suatu pelajaran Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya kita semua ini adalah pribadi-pribadi yang suka berdoa. Ya, suka memanjatkan segala permohonan kita kepada Tuhan. Satu hal kita harus pahami bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, jangan pernah kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan untuk Tuhan supaya Tuhan langsung menjawab, untuk Tuhan supaya Tuhan langsung merealisasikan apa yang menjadi permohonan kita. Ya, tapi kita harus belajar seperti doa Yesus kepada Bapaknya. Ya, dia bilang kata apa? Namun biarlah kehendakmu yang jadi. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi Bapak Ibu Saudara. Biarkan Allah yang berperkara dengan semua permohonan kita, dengan semua apa yang kita gumuli hari-hari ini. Tuhan tidak akan pernah bisa menjawab kita. Tuhan tidak akan pernah bisa menjawab apa yang kita doakan Bapak Ibu Saudara, kalau nanti apa yang kita minta itu akan menjauhkan kita dari Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah mau menjawab semua pergumulan kita, permintaan kita kepada Tuhan, kalau nanti pada akhirnya apa yang kita doakan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, jadi kita harus belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Ya, pada saatnya juga ketika Ia berkenan, maka apa yang kita minta itu juga akan dikasih Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi hal yang luar biasa yang Yesus ajarkan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau diberikan tugas, kalau engkau diberikan misi, baik itu dari pemimpin rohani, baik itu dari orang tuamu, belajarlah untuk menyelesaikan semua tugas itu. Ya, belajarkan untuk menyelesaikan semua misi yang diberikan kepadamu sampai benar-benar tuntas, sampai benar-benar komplit. Ya, jadi hal yang pertama, kenapa Yesus harus kembali? Alkitab bilang mengajarkan karena misinya sudah selesai, tetelestai. Lalu yang kedua, coba kita baca di dalam, kita kembali dalam Yohanes 14. Perhatikan di dalam ayat yang kedua.
Di situ dikatakan begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, nah di dalam kenapa Yesus harus kembali? Alkitab bilang begini, di rumah Bapakku, garis bawah ya. Rumah Yesus bukan di bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kenapa Yesus harus kembali? Karena Alkitab bilang tempatnya dia bukan di sini. Ya, tempatnya Yesus bukan di sini, Bapak Ibu Saudara. Kita semua Alkitab bilang, Bapak Ibu Saudara, kita juga cuma sebagai kita bukan tempatnya, kita itu bukan di sini, Bapak Ibu Saudara. Ya, Alkitab bilang banyak sekali menggunakan kata anak. Ya, dan kita menyebutnya Yesus itu sebagai Bapa. Ya, kita Bapak Ibu Saudara, tempat kita bukan di sini. Tapi nanti ketika sudah waktunya, Alkitab bilang di dalam ayat yang ketiga, ketika aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, selama tempat tersebut yang di rumah Bapa itu belum selesai, Yesus pun juga belum akan datang, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bisa mendapatkan satu pelajaran ya. Kenapa Yesus belum datang yang untuk kedua kali? Karena jawabannya Alkitab bilang begini, karena tempatnya belum selesai. Ya, karena kalau sudah, maka Alkitab bilang dia akan datang. Ya, untuk apa? Membawa kita semua kemana? Ke tempat di mana aku berada. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa rumah Yesus itu bukan di bumi ini. Jadi kita bisa mendapatkan dua hal. Kenapa Yesus harus kembali ke surga? Pertama, karena misinya sudah selesai. Lalu yang kedua, karena apa? Rumah Yesus itu bukan di dunia ini. Ya. Nah, kalau begitu Bapak Ibu Saudara, pertanyaan sekarang begini. Ini poin penting bagi kita di dalam nats pembacaan kita, di dalam pelajaran kita hari ini. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar tentang yang namanya, apa maknanya ketika Yesus naik ke surga? Apa makna kita sebagai pengikut Kristus dari kenaikan Yesus di surga? Ya. Nah, kita akan belajar sedikit Bapak Ibu Saudara ya. Nah, coba. Jadi hal yang pertama, makna yang kita bisa dapati Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus harus kembali ke surga, ketika Yesus naik ke surga kembali kepada rumah Bapa, yang harus kita pelajari, perhatikan, saya akan baca lagi dalam ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu Saudara, ya, kenapa Yesus harus naik ke atas surga? Apa pelajarannya bagi kita? Pelajarannya adalah begini Bapak Ibu Saudara. Dia mau menyediakan tempat buat kita. Ya, garis bawahi kata menyediakan. Ya, garis bawahi di dalam ayat 2 itu kata menyediakan. Ya, kata menyediakan saya catat di sini itu dipakai kata hetoimatsu. Ya, kata hetoimatsu ini artinya bersiap-siap untuk melakukan persiapan yang diperlukan. Ya, bersiap-siap untuk melakukan persiapan yang diperlukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, biasanya itu secara metaforis, Bapak Ibu Saudara, biasanya zaman dahulu, bahkan sampai zaman sekarang juga, ketika ada seorang pemimpin yang mau datang ke suatu tempat, ya, maka terlebih dahulu yang dilakukan oleh bawahan-bawahannya adalah begini Bapak Ibu Saudara. Mereka mempersiapkan jalan yang akan dilalui oleh seorang pemimpin atau raja itu. Ya, jadi ketika mungkin jalannya masih rusak, maka yang harus dilakukan adalah membuat jalan itu supaya bagus, sehingga pada saat pemimpin atau raja itu lewat, maka tidak ada kendala yang didatang. Ya, nanti di gambarannya secara metaforis digambarkan, Alkitab bilang arti daripada hetoimatsu seperti itu. Jadi Yesus itu mempersiapkan Bapak Ibu Saudara, menyediakan tempat buat kita, supaya kalau kita datang nanti, kita kembali kepada rumah Bapa di surga, tempat kita sudah ada, telah ready. Yang kita lakukan adalah tinggal menempati saja.
Kita tidak perlu repot-repot. Kenapa? Alkitab bilang, karena Yesus sudah menyediakannya. Yesus pergi ke sana, Alkitab bilang, menyediakan bagi kita. Yesus mempersiapkan tempat bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Yesus menyediakan tempat. Nah, lalu yang berikut yang kita mau belajar adalah kata tempat. Tadi yang pertama yang kita belajar, Bapak Ibu Saudara, apa pelajarannya dari makna kenaikan Yesus di atas kita? Jadi pelajarannya adalah kita mendapati bahwa Yesus kembali ke sana untuk apa? Menyediakan, mempersiapkan segala sesuatunya buat kita sebagai anak-anaknya. Supaya kalau kita kembali nanti ke rumah Bapa di surga, kita tidak perlu lagi repot-repot. Kita cuma tinggal menikmati segala sesuatunya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Lalu garis bawahi kata tempat di situ, ya. Kata tempat itu dipakai kata topos, ya. Inhabitation, place. Ini memberikan penegasan buat kita kembali, Bapak Ibu Saudara, bahwa sorga itu merupakan rumah yang di dalamnya itu banyak sekali tempat tinggal, ya. Inhabitation place, ya, topos. Sekali lagi ini mau menegaskan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai pengikut Kristus. Ini mau menegaskan bahwa surga itu, Bapak Ibu Saudara, adalah rumah yang mempunyai banyak sekali tempat-tempat, ya, tempat-tempat yang sifatnya kekal. Ya, ini adalah salah satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam Yesus itu ada jaminan, ya, jaminan bahwa ketika kita mengikuti Yesus, jaminannya itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jaminannya apa? Alkitab bilang kita mendapatkan tempat di surga. Kita mendapatkan bagian tempat di rumah Bapa di surga. Ini adalah hal yang yang luar biasa, yang mau mengajarkan bahwa yang namanya sorga itu, Bapak Ibu Saudara, itu nyata. Sorga itu real, ya. Sorga itu difungsikan itu sebagai upah kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita hidup, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ketika kita belajar untuk melakukan segala kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ikut apa yang menjadi maunya Tuhan, ya. Nah, kalau di dalam pasal 13 tadi, coba kita mundur. Alkitab bilang begini. Perhatikan, coba dalam ayat 13. Pasal Yohanes 13 ayatnya yang ke-34. Perhatikan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini adalah salah satu perbedaan, Bapak Ibu Saudara, antara pengikut Kristus dan orang di luar sana. Yang membedakan pengikut Kristus, murid-murid Kristus dengan orang di luar sana adalah ini, kasih. Ya, karena ini merupakan suatu perintah yang Yesus berikan, ya, sebelum Ia kembali ke surga. Ini merupakan perintah yang dibilang, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi ini adalah suatu perintah, suatu penegasan yang Yesus berikan kepada kita. Karena kalau kita kembali, Bapak Ibu Saudara, nanti suatu saat ke rumah Bapa di surga, ada satu hukum yang luar biasa di sana. Hukum itu adalah hukum kasih. Sebagai warga-warga kerajaan surga, kita diikat dengan yang namanya hukum. Dan hukum di kerajaan surga itu mengatakan begini: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu yang kemudian, apa yang berikutnya Alkitab bilang? Kita harus juga mengasihi apa? Sesama manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang menjadi perbedaan antara kita dengan orang di luar sana adalah dari kasih kita. Kasih yang tulus, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak memperhitungkan, ya, kasih yang tidak hitung-hitungan, kasih agape. Alkitab bilang, Bapak Ibu Saudara, kasih agape lah yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara.
sebagai pengikut Kristus, sebagai umat-umat tebusannya, kasih agape harus ada di dalam kehidupan kita. Kasih yang mau memberi kepada orang tanpa pamrih, tanpa minta balasan. Kasih yang didorong karena apa? Karena memang belas kasihan. Ya. Kasih yang muncul dari dalam hati kita karena apa? Karena memang kita mempunyai belas kasihan. Seperti Yesus yang mempunyai belas kasihan kepada banyak orang ketika dia masih ada di atas muka bumi. Jadi yang membedakan kita dari orang di luar sana dengan orang di luar sana adalah kasih. Ya. Jadi dengarkan baik-baik. Sorga itu nyata. Ya. Kenapa Yesus harus kembali ke sorga? Ya, tujuannya yang pertama Alkitab bilang untuk menyediakan tempat bagi kita, ya, supaya ketika kita kembali kita tidak perlu repot-repot. Ya. Nah, sekarang saya mau masuk lebih jauh lagi. Bagaimana supaya kita dapat memiliki tempat di surga? Ya. Nah, ini adalah pertanyaan penting buat kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya kita dapat memiliki tempat di surga? Apakah semua orang bisa memiliki dapat tempat di surga? Oh, tunggu dulu Bapak Ibu Saudara. Ya, tunggu dulu. Tidak semua orang bisa memiliki tempat di sana, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, hari ini kita akan mau belajar sedikit, ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa dapatkan tempat di surga? Kalau di dunia, ya, untuk memiliki rumah, ya kan? Itu kita tidak dapatkan secara gratis juga. Tentu ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti. Contohnya, harus memiliki yang namanya KTP, harus memiliki yang namanya KK, punya slip gaji, ya kan? Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu Saudara, yang diberikan persyaratan supaya kita dapat memiliki rumah di dunia ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita sekarang ini, kalau mau memiliki tempat di surga nanti, di rumah Bapa di surga, apa yang harus kita buat? Ya, mari perhatikan. Yang harus kita buat, mari perhatikan, baca di dalam ayatnya yang ke Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus memberikan penegasan, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang dapat sampai ke rumah Bapa di surga tanpa melewati Dia, kalau kita tidak melalui Yesus. Jadi yang harus kita lakukan pertama Bapak Ibu Saudara, ayat ini mau mengatakan begini Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, caranya tidak ada yang lain, ya, harus bersama dengan Yesus. Kita harus bersama dengan Yesus, ya. Dari ayat ini kita mendapatkan penegasan bahwa untuk bisa sampai ke rumah Bapa, maka kita harus melaluinya itu bersama dengan Yesus. Alkitab memberikan gambaran, Yesus mengatakan begini, "Akulah jalan." Ya. Kalau saya ibaratkan kalau kita pergi ke suatu tempat, kita mengunjungi satu lokasi, yang lokasi itu notabene kita tidak pernah datang sebelumnya, dan kita tidak ada gambaran betul tentang yang namanya lokasi yang akan kita datangi. Maka untuk yang supaya kita bisa dapat mengelilingi lokasi tersebut, supaya dapat kita bisa pergi ke lokasi tersebut, mengetahui apa yang ada di lokasi itu, ya kan? Maka yang kita butuhkan adalah apa? Kita membutuhkan seorang yang paham betul dengan seluk-beluk lokasi itu. Amin. Ya, kita memerlukan seorang yang benar-benar sangat-sangat mengenal daerah itu. Ya, tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya ketika kita berjalan mengelilingi lokasi itu, kita tidak tersesat. Iya kan? Demikian juga dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita harus bersama dengan Yesus. Kita membutuhkan Yesus, Bapak Ibu Saudara, untuk dapat sampai ke rumah Bapa. Alkitab bilang kita harus berjalan bersama Yesus. Yesus adalah jalannya, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus adalah jalannya.
Karena kita tidak bisa sampai ke sana sekali lagi kalau kita tidak bersama-sama dengan Yesus. Dengan kata lain, semua mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari-hari ini engkau belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dengarkan baik-baik. Maka sekarang saya mau katakan, tempatmu tidak ada di sana. Engkau belum terdaftar sebagai warga kerajaan Allah. Ya. Alkitab memberikan penegasan untuk bisa sampai ke sana, ke rumah Bapa di surga. Alkitab bilang, sekali lagi saya akan baca. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, garis bawahi kata tidak ada seorang pun, yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia sudah memberikan penegasan sekali lagi. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, caranya cuma satu, hanya melalui Yesus. Jadi kalau hari-hari ini mungkin kehidupanmu masih tobat, kumat, masih Kristen tomat, engkau harus benar-benar sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini hari Minggu engkau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya kan? Engkau memuji menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Tapi hari Senin, Selasa sampai dengan Sabtu engkau kumat lagi. Hari Minggu engkau tobat, lalu kemudian engkau kumat lagi. Bukan itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesus mau mengatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, engkau harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, Alkitab bilang, mungkinkah kita bisa datang menghadap Tuhan dengan adanya dosa? Saya tidak akan pernah lupa dengan teks Alkitab yang Alkitab katakan begini. Yang menjadi pemisah antara engkau dan Allah adalah apa? Dosa. Ya, sehingga ia apa? Ia menyembunyikan wajah. Ya, dia menyembunyikan, Bapak Ibu Saudara, dia tidak mau melihat karena dosa. Mungkinkah kita bisa datang menghadap kepada Tuhan dengan dosa? Tidak. Maka sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, caranya cuma satu. Engkau harus bertobat sungguh-sungguh dan datang kepada Tuhan. Kata tobat, Bapak Ibu Saudara, kata bertobat, ya. Saya mendapati kata bertobat itu pertama kali itu dituliskan di dalam kitab Ayub. Ya. Kitab Ayub menuliskan kata bertobat itu, Bapak Ibu Saudara, dengan menggunakan kata suku. Ya. Kita memahami kata bertobat itu dengan kata metanoia, ya. Metanoia itu berbalik 180 derajat. Ya. Kalau kita dulunya kita digambarkan, kalau dulunya kita dulu berjalan di kiri, hari ini kita harus berbalik kembali ke kanan. Ya. Itu digambarkan gambaran simpel tentang yang namanya metanoia. Tapi saya mendapatkan pemahaman bahwa kata bertobat itu dari kata su'ub. Su'ub itu artinya apa? Dari kata Ibrani su'ub. Su'ub itu artinya return to the starting point. Apa maksudnya? Ya, bertobat itu kita harus kembali di mana titik awal kita berada. Nah, titik awal kita berada itu di mana? Titik awal kita berada itu di Eden. Ya, Eden. Alkitab bilang, Bapak Ibu Saudara, Allah menciptakan Taman Eden. Dia mempersiapkan segala sesuatunya, Bapak Ibu Saudara. Sebelum dia menempatkan Adam di Taman Eden, Allah terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatunya. Nanti setelah segala sesuatunya siap, taman dan segala macamnya semua setelah Allah menciptakannya, baru Alkitab bilang Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Ya, tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya Adam menikmati, ya, segala sesuatu yang Tuhan telah sediakan. Makanya Alkitab bilang, kalau saya tarik kembali di dalam ayat yang kita baca, kata menyediakan. Tuhan mau ketika kita tiba nanti di rumah Bapa di surga, kita sudah tinggal menikmati, Bapak Ibu Saudara. Makanya Alkitab berkata bahwa su'ub, return to the starting point. Ya, kembali kepada titik awal di mana kita berada. Kembali ke titik awal di mana manusia diciptakan.
Ya, kata Eden, Bapak Ibu Saudara, kata Eden itu artinya pleasure, ya, kesenangan. Tuhan menginginkan kita, Bapak Ibu Saudara, awalnya kita itu hidup di dalam yang namanya kesenangan. Ya, kita hidup di dalam, Tuhan tidak mau kita hidup di dalam yang namanya kesusahan. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam yang namanya kegelisahan. Tuhan tidak mau manusia hidup itu di dalam kegelisahan. Tapi yang membuat manusia berada di dalam yang namanya kegelisahan, ketakutan, kecemasan, itu karena apa? Karena dosa. Jadi sekali lagi, kita tidak akan pernah bisa mungkin menghadap Tuhan, bertemu dengan Bapa kita di surga, kalau engkau tidak mau bertobat. Selama engkau masih diberikan kesempatan, Bapak Ibu Saudara, ya, mari Bapak Ibu Saudara, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena jalannya cuma satu. Alkitab cuma katakan, cuma jalannya cuma satu. Akulah jalan untuk bisa sampai ke rumah Bapa di surga. Cuma harus melalui Yesus. Ya. Jadi ini adalah hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bahkan Yesus memberikan penegasan. Kalau kita baca Yohanes 3 ayat 13, dikatakan begini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dari ayat yang kita barusan baca ini, Bapak Ibu Saudara, kita mendapatkan penegasan bahwa tidak ada satu orang pun yang naik ke surga selain daripada Anak Manusia yang turun. Dalam versi Alkitab terjemahan lain, bahasa Indonesia masa kini, teksnya kurang lebih kira-kira mengatakan begini, tak seorang pun pernah naik ke surga selain dari Dia yang turun ke dunia, yaitu Anak Manusia. Jadi Yesus mau memberikan penegasan bahwa satu-satunya jalan kalau kita mau ke sana, mau mendapatkan tempat ke sana, satu-satunya jalan yaitu hanya melalui Yesus Kristus. Nah, sekarang coba kita baca, bandingkan dengan kitab Yesaya. Ya, Yesaya 35 ayat 8. Ya, saya coba bacakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandai tidak akan mengembara di atasnya. Alkitab mengatakan begini, di situ akan ada yang namanya jalan raya. Jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Ya. Ini ayat ini mau menggambarkan tentang siapa? Ayat ini mau menggambarkan tentang Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dari ayat ini digambarkan bahwa Yesus Kristus itu digambarkan seperti jalan raya, dan jalan itu disebutkan jalan yang kudus. Tidak ada orang, ya, tidak ada orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Jadi orang yang hidupnya istilahnya belum bertobat, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kalau hidupmu terus tobat kumat, kita tidak akan pernah bisa melewati jalan ini, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan pernah bisa melalui ini, Bapak Ibu Saudara. Di dalam versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Yesaya 35 ayat 8 dikatakan begini, di sana akan ada jalan raya, jalan menuju keselamatan. Namanya, jalan menuju keselamatan namanya. Orang berdosa tidak akan lewat di sana. Orang bodoh tidak akan menyesatkan orang yang melalui. Lebih jelas, Bapak Ibu Saudara, ya? Orang yang berdosa tidak akan pernah bisa lewat di situ. Selagi masih ada kesempatan, Bapak Ibu Saudara, diberikan kesempatan untuk hidup, bertobatlah. Ya, kita harus hidup sungguh-sungguh. Tujuannya supaya apa? Supaya kita dapat tempat di sana. Oke? Jadi hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus apa? Kenapa Yesus, apa pelajarannya dari kenaikan Yesus ke atas surga? Yang pertama, kita belajar bahwa Dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Supaya ketika kita datang di sana, kita tinggal menikmatinya. Ya. Nah, hal yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa dapatkan tempat di sana? Yang pertama tadi Alkitab mengatakan bahwa supaya kita bisa dapatkan tempat di sana, yang harus kita lakukan adalah kita harus melalui Yesus. Ya,
kita harus melalui Dia. Ya. Bahkan di bagian lain Alkitab mengatakan bahwa di dalam kitab Yohanes juga Yesus mengatakan begini, akulah pintu. Ya. Ya. Dengan kata lain bahwa hanya orang-orang biasanya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita di rumah ya kan, ketika ada orang yang mengetuk pintu rumah kita akan bertanya siapa, ya kan? Kita akan berusaha mencari tahu orang siapa ini, tamu siapa ini yang di luar. Oke? Ketika kita sudah mengenali orang itu dengan dia mengatakan identitasnya, maka karena kita yakin bahwa orang ini orang yang kita kenal, maka kita akan membuka pintu rumah kita. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus tahu siapa kita, ketika identitas kita dikenal oleh Tuhan Yesus, nama kita ada tercatat di sana di sorga Bapak Ibu Saudara, maka kita mengetok pintu, maka pintu itu akan dibukakan bagi kita. Ya, maka kita juga dipersilahkan akan lewat. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, untuk bisa mempunyai tempat di sana, Alkitab bilang harus hanya satu caranya, lewat Yesus. Ya. Lalu hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa punya tempat di sana? Alkitab begini, baca di dalam ayatnya yang ke-7. Di dalam nats bacaan kita ya, dalam Yohanes 14 ayat 7. Perhatikan. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ya, garis bawahi kata mengenal. Untuk supaya kita bisa punya tempat di surga nanti, Alkitab bilang begini, syaratnya kita harus mengenal Dia. Ya. Kita harus mengenal Dia, kita harus mengenal siapa itu Bapa, siapa itu Yesus. Ya. Kata mengenal Bapak Ibu Saudara dipakai kata ginosko. Ya. Ada satu terjemahan yang luar biasa untuk menerjemahkan kata ginosko ini. Kata ginosko ini diterjemahkan dengan pengertian seperti ini: sexual intercourse between man and woman. Jadi kata ginosko itu dipakai seperti layaknya ketika sepasang suami istri itu sedang melakukan yang namanya hubungan intim, hubungan suami istri. Jadi kata mengenal itu ketika kita sudah menjadi pasangan suami istri, maka itu bukan menjadi hal yang tabu lagi ketika kita istilahnya melakukan yang namanya hubungan suami istri. Ya, kenapa? Karena kita tahu bahwa dia itu suami kita, karena kita tahu dia itu adalah istri kita. Kata mengenal. Nah, untuk mengalami yang namanya mengenal ini, itu dibutuhkan waktu. Ya, proses Bapak Ibu Saudara. Waktunya untuk mengenal siapa calon suamiku ini, siapa calon istriku ini, itu dibutuhkan waktu. Ya, ada proses yang dibutuhkan di situ. Paling tidak kita harus mengenal bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya, bagaimana latar belakangnya, siapa orang tuanya, ya kan? Kita harus mengenal dia. Tidak mungkin kita mau menjadikan pria itu sebagai suami kita atau menjadikan wanita itu sebagai istri kita, tapi kita tidak tahu latar belakangnya, tapi kita tidak mengenal dia. Ya, tidak mungkin. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan bilang kalau kau mau punya tempat di surga, syaratnya engkau harus mengenal Dia. Ya, bagaimana caranya kita mengenal Dia? Bagaimana caranya kita supaya kita bisa mengenal Tuhan? Engkau harus baca firman. Engkau harus berdoa. Engkau harus memuji Dia. Engkau harus menyembah Dia. Engkau harus membangun relationship dengan Tuhan. Engkau harus membangun hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan contohnya istri saya yang saya jadikan sebagai istri saya, tapi saya tidak mengenal dia, tapi saya tidak membangun hubungan dengan dia. Istri saya dalam hal ini dia tidak akan mungkin mau istilahnya dipersunting oleh saya, tapi dia tidak mengenal saya. Saya tidak pernah membangun hubungan dengan dia. Ya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya bisa mengenal? Alkitab bilang, kalau kamu mengenal Dia, sekali lagi, engkau harus membangun hubungan dengan Tuhan. Engkau harus membangun hubunganmu dengan Tuhan dengan cara apa? Baca firman Tuhan setiap hari. Renungkan firman Tuhan setiap hari.
Karena di dalam Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, disitulah adalah panduan-panduan. Disitulah adalah cara bagaimana kita mengenal Yesus. Di situ ada cara bagaimana caranya supaya kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ya, Alkitab mengatakan bahwa kita ini adalah mempelai wanita. Ya. Dan Yesus itu adalah mempelai pria. Apa yang paling dibutuhkan yang dengan yang namanya mempelai? Ya, mempelai itu sangat merindukan itu ketika dia itu berjumpa dengan yang namanya mempelainya. Antara mempelai pria dan mempelai wanita itu saling berjumpa. Mereka sangat merindukan yang namanya adanya hubungan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi tidak mungkin Bapak Ibu Saudara kita bilang kita mengenal Yesus, tapi kita tidak pernah berdoa. Kita tidak mungkin kita mengatakan bahwa aku mencintai Tuhan, tapi kita tidak mengenal pribadinya. Kita tidak pernah membaca Alkitab kita. Kita tidak pernah ikut ibadah. Kita tidak pernah istilahnya masuk gereja palingan cuman ya kalau ada istilahnya 1 tahun 1 kali. Kalau ada perayaan Natal baru masuk gereja. Kristen kapal selam atau perayaan-perayaan Kristen yang lainnya. Seperti kemarin di acara peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan bersama-sama. Baru masuk ibadah. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi setiap hari Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya kita bisa mengenal pribadi Tuhan, supaya kita bisa mengenal siapa itu Bapa kita. Ya. Jadi Alkitab mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, ya, untuk bisa percaya, untuk bisa mempercayai Tuhan. Kalau kita mundur kembali di dalam ayat 1 dikatakan apa? Ketika murid-muridnya gelisah, Alkitab bilang begini, percayalah kepada Allah, juga percayalah kepada aku. Bagaimana caranya kita bisa percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak pernah membangun hubungan dengan Dia. Kita tidak pernah melihat Dia. Kita tidak pernah membaca Alkitab kita. Kita tidak pernah merenungkan Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi yang Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudara adalah hubungan. Hubungan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi. Hubungan yang intens. Ya. Hubungan yang selalu kita bangun. Kalau kita flashback sedikit, bagaimana caranya? Kapan saat yang paling tepat untuk kita berjumpa dengan Tuhan? Ya. Kalau kita flashback sedikit, Alkitab bilang begini Bapak Ibu Saudara, antara jam 3 pagi sampai jam 6, jam 3 subuh sampai jam 6. Kenapa? Matius 20 katakan, pada saat itulah dia keluar. Ya, dia keluar untuk mencari pekerja-pekerja. Pada saat itulah dia keluar untuk mencari orang-orang yang dapat dipanggilnya, supaya dia dapat bekerja, supaya dia dapat melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, supaya agar bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan yang namanya tempat di surga. Caranya Bapak Ibu Saudara, engkau harus mengenal Dia. Ketika kita mengenal Dia Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang kita juga telah melihat Dia. Ya. Jadi yang pertama Alkitab bilang bagaimana caranya kita supaya bisa mendapatkan tempat di surga. Alkitab bilang caranya yang pertama harus lewat Yesus. Ya. Karena tidak ada jalan lain. Ya. Hanya lewat Yesus kita bisa punya tempat di surga. Kita punya tempat di rumah Bapa di surga. Lalu yang kedua, Alkitab bilang kita harus mengenal Dia. Ya, kita harus ginosko dengan Dia. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Dia? Ya, kita harus membaca Alkitabnya terus. Renungkan itu Bapak Ibu Saudara, siang dan malam. Siang dan malam renungkan terus, baca. Ya, tidak perlu kita kayaknya kalau membaca Alkitab harus pakai kuota. Oh, hari ini pokoknya harus selesai 5 pasal. Tidak perlu begitu Bapak Ibu Saudara. Cukup saja kita baca satu pasal, ya kan? Kalau rasanya masih berat satu pasal, cukup kita baca aja satu perikop bacaan saja kita baca. Kemudian apa yang kita lakukan? Setelah kita baca, kemudian kita renungkan. Kita renungkan, baca kembali, renungkan kembali. Usahakan sampai apa? Sampai apa yang kita baca itu kita mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Ya, saya percaya ketika kita minta terus, kita haus, saya percaya Tuhan sendiri yang akan memberikan kita kepuasan Bapak Ibu Saudara.
Tuhan sendiri akan memberikan kita jawaban-jawaban. Tuhan sendiri akan memberikan rema ketika kita membaca Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi, yang harus kita lakukan adalah lewat Yesus. Lalu yang kedua, mengenal Dia. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa dapatkan tempat di surga. Alkitab menggunakan kata dikatakan situ di dalam ayat 2, perhatikan ayat 2. Saya akan baca sekali lagi, Bapak Ibu Saudara. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Garis bawahi di rumah Bapakku. Garis bawahi kata Bapa. Ya. Jadi kalau ada kata Bapa, harusnya ada kata anak-anak. Ya. Hanya anak, Bapak Ibu Saudara, yang bisa punya akses masuk ke rumah Bapa. Ya, sekali lagi, statusmu harus anak. Status kita untuk bisa mendapatkan tempat di rumah Bapa, status kita itu harus menjadi anak. Ya. Adakah Bapa di dunia, Bapak Ibu Saudara, ketika dia punya rumah, ketika dia punya tempat tinggal, tapi anak-anaknya tidurnya di luar? Adakah Bapak di dunia seperti itu? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Ya. Bapak di dunia sudah tahu, ya, yang namanya rumah. Ketika orang tuanya punya rumah, maka anak-anaknya juga dia berdiam di situ, Bapak Ibu Saudara. Maka anak-anaknya punya akses keluar masuk. Ya, saya tidak akan bisa mungkin membiarkan anak saya cuma tidur di luar, sementara kami sebagai orang tua tidurnya di dalam. Ya, saya tidak akan bisa mungkin melarang anak saya ketika dia mau masuk ke rumah, ke dalam rumah, saya akan larang-larang dia. Tidak. Kenapa? Karena dia adalah anak. Tapi coba kalau dia statusnya sebagai anaknya orang lain. Tentu saya sebagai tuan rumah, saya akan bertanya, kamu siapa? Apa keperluanmu di sini? Apa yang kau cari? Kamu mau ketemu siapa? Apa perlumu? Iya kan? Terbatas dia. Nanti kalau diizinkan untuk masuk, baru dia bisa masuk. Tapi kalau dia tidak diizinkan, maka dia tidak akan bisa masuk. Tapi kalau yang namanya anak, Bapak Ibu Saudara, ya, dia mau masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Akses itu tetap akan terbuka baginya. Kenapa? Karena dia adalah anak. Dia adalah anak, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi penting sekali ini. Status kita harus jadi anak. Pertanyaan saya bagi kita semua, apa statusmu hari ini? Sekali lagi, apa status kita hari ini? Jawabannya hanya Bapak Ibu Saudara yang tahu. Saya cuma mau mengatakan, kalau kau mau punya tempat di surga, engkau harus jadi anak. Oke? Engkau harus jadi anak. Nah, sekarang kita mau mundur dulu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Apa tujuannya Yesus naik ke atas surga? Tadi yang pertama kita sudah belajar apa? Yang pertama kita sudah belajar tadi bahwa tujuan Yesus kembali ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Oke? Sekali lagi, tujuan Yesus naik ke surga adalah menyediakan tempat bagi kita. Lalu hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa tujuan Yesus kembali ke surga? Apa tujuan Yesus naik ke surga? Ya. Tujuan Yesus naik ke surga supaya apa? Supaya Roh Kudus itu bisa turun. Ya. Supaya yang namanya roh penghibur itu bisa turun. Selama Yesus masih ada di atas dunia, di muka bumi ini, maka roh penghibur itu tidak akan bisa turun. Ya, coba kita baca dulu dalam Yohanes 16. Kita baca Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Saya akan baca bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, di ayat ini jelas, Bapak Ibu Saudara, ya, adalah lebih berguna bagimu jika aku kembali ke rumah Bapa di surga. Sebab jikalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu, penghibur yang dijanjikan itu, dia tidak akan datang kepada kita. Tetapi jika aku pergi, maka aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, Bapak Ibu Saudara,
Ada hal yang luar biasa ketika Tuhan Yesus naik ke atas surga, sudah naik ke atas surga. Di dalam Kisah 2 kita bisa melihat, ya. Kalau kita membaca, merenungkan Alkitab kita, ada satu kecemasan, ada satu kesedihan yang dialami oleh para murid pada saat itu. Ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus mati, mereka ada di dalam yang namanya ketakutan. Mereka ada di dalam yang namanya keputusasaan, di mana orang yang dianggap sebagai, yang akan dianggap sebagai pembebas, yang dianggap sebagai raja, ya, dia harus mati di atas kayu salib. Mereka begitu sedih, Bapak Ibu Saudara. Mereka begitu takut kepada yang namanya penjajah Romawi pada saat itu. Tapi ketika Tuhan Yesus setelah dia naik ke atas surga, Alkitab bilang begini, maka Roh Kudus itu turun. Roh Kudus itu tercurah di dalam Kisah 2, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa dampak ketika Roh Kudus itu turun? Alkitab bilang begini, para murid-murid menjadi berani, Bapak Ibu Saudara. Mereka menjadi berani untuk apa? Memberitakan yang namanya kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, dan dampaknya menjadi yang luar biasa. Di situ dikatakan apa? Ketika Petrus berkhotbah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang di dalam Kisah 2:41, apa dampaknya? Ada kurang lebih sekitar 3.000 orang. Mereka mendengarkan khotbah Petrus itu, mereka menerima khotbah Petrus itu, dan mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Jumlahnya sekitar 3.000 orang. Begitu luar biasa, ya. Petrus yang kita tahu bahwa Petrus menyangkal Yesus, ya. Alkitab bilang dia menyangkal Yesus sampai berapa kali? 3 kali, ya. Dia ada di dalam yang namanya ketakutan. Tapi ketika Roh Kudus itu turun, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, dia menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi pribadi yang berani untuk memberitakan yang namanya kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan dampaknya apa? Dampaknya 3.000 orang bertobat, 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis, ya. Nah, bagaimana caranya, Bapak Ibu Saudara? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, Roh Kudus kan sekarang sudah dicurahkan, ya. Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus itu ada sekarang di dalam kehidupan kita, tinggal berdiam di dalam kehidupan kita, ya. Nah, apa tugas kita, Bapak Ibu Saudara? Apa yang harus kita lakukan supaya Roh Kudus itu tetap menyala, ya? Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Ya, mari coba. Yang harus kita lakukan supaya Roh Kudus itu tetap menyala. Coba, ini ayat terakhir bagi kita, ya. Coba kita buka di dalam Lukas 24. Mari baca Lukas 24 ayatnya yang ke-32. Saya akan baca. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ya, Bapak Ibu Saudara, orang yang Roh Kudus ada di dalam kehidupannya, Alkitab bilang begini, ketika firman Tuhan diberitakan, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, maka rohnya menyala-nyala, ya. Maka hati mereka berkobar-kobar, Bapak Ibu Saudara. Jadi Roh Kudus itu memberikan semangat bagi kita. Adakah hari-hari ini, saya mau tanya kepada kita, adakah hari-hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, adakah hari-hari ini ketika kita mendengarkan siaran-siaran khotbah, adakah roh kita masih menyala-menyala, ataukah kita sudah tidak merasakan apa-apa lagi? Ini merupakan tanda warning bagi kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Ini bisa menjadi evaluasi bagi kita, ya. Kalau Roh Kudus kita, Roh Kudus yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu itu masih ada di dalam kehidupan kita, dan tetap dia masih menyala dalam kehidupan kita, maka ketika kita mendengarkan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka ketika kita mendengarkan yang namanya pujian-pujian yang dinaikkan, harusnya indikasinya spirit kita itu langsung bergejolak, Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang istilahnya yang bergejolak di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mendengarkan ada orang yang memuji Tuhan, ketika kita mendengarkan ada firman Tuhan yang diberitakan, itu membuktikan bahwa Roh Kudus itu masih tetap menyala dalam kehidupan kita. Jangan sampai, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Roh Kudus yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, jangan sampai Roh Kudus itu mati. Jangan sampai apinya itu padam, Bapak Ibu Saudara, ya.
Saya menggambarkan apa jadinya ketika Roh Kudus itu padam dalam kehidupan kita. Ya, saya coba menggambarkan dengan suatu ilustrasi. Biasanya, ya, kalau kita menghidangkan sebuah suatu hidangan di atas meja, Bapak Ibu Saudara, yang penuh dengan makanan, ya, terserah kita mau sebutkan makanan-makanan apa saja. Ya, kecenderungannya Bapak Ibu Saudara, makanan-makanan itu Bapak Ibu Saudara, itu biasanya akan datang lalat, ya, untuk menghinggap Bapak Ibu Saudara. Ya, akan datang lalat untuk hinggap. Ya, bagaimana caranya supaya lalat-lalat itu pergi? Biasanya kita membakar lilin, ya. Tujuannya supaya apa? Ketika lilin itu dibakar, ada yang namanya panas. Panas di sekelilingnya. Nah, panas itu, hawa panas itu yang akan membuat lalat-lalat itu akan pergi. Demikian juga orang yang Roh Kudus di dalam kehidupannya itu menyala, maka sekali lagi, segala hal-hal yang berusaha untuk menjauhkan engkau dari Tuhan, segala gangguan-gangguan, segala hal yang bukan daripada Tuhan yang mencoba mengganggu hidupmu, dia tidak akan berani mendekat. Kenapa? Karena Roh Kudus itu menyala. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan tempat di surga sana. Yang pertama, saya ulang kembali Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan, Alkitab mengajarkan, caranya yang pertama harus melalui Yesus. Ya, jalannya untuk bisa sampai ke sana harus melalui Yesus. Kita harus menerima Dia dulu Bapak Ibu Saudara. Ya, lalu yang kedua, Alkitab bilang bagi kita Bapak Ibu Saudara, kita harus mengenal Dia, mengenal pribadi Tuhan Yesus, membangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Lalu hal yang ketiga, kita harus menjadi anak. Status kita harus menjadi anak. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, lewat kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, kebenaran firman Tuhan ini akan kembali menuntun hidup kita Bapak Ibu Saudara. Di dalam masa-masa sulit ini, percayalah apa yang Alkitab katakan, kita harus tetap mempercayai bahwa Tuhanlah yang sanggup memelihara kehidupan kita. Tuhanlah yang sanggup mencukupkan segala yang kita butuhkan, kita perlukan. Walaupun kita melihat pada masa-masa ini sepertinya, ya, kita mengalami yang namanya kesulitan, kesusahan, tapi percayalah Tuhan sanggup memelihara semua kehidupan kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga, terima kasih buat kemurahan ini. Hari ini kami sudah belajar merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Hamba mau berdoa, Tuhan biarlah kebenaran firman-Mu ini terus dapat mengajar kehidupan kami, menuntun kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang terus mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, yang terus mau mencari pribadi Tuhan, yang terus berusaha untuk mengenal siapa Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus menuntun kehidupan mereka, materaikan firman Tuhan ini. Hamba percaya bahwa kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan seturut dengan apa yang menjadi mau Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini. Tuhan yang Engkau adalah Bapa, Engkau tahu apa yang mereka rindukan. Kalau Tuhan Engkau saja memelihara burung di udara, Engkau juga pasti akan memelihara setiap anak-anak-Mu yang minta tolong, yang butuh pertolongan Tuhan hari-hari ini. Terima kasih, berkati, jaga, lindungi semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Proteksi mereka dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur. Hamba-Mu mungkin terbatas, tapi Engkau Roh Kudus, Engkaulah guru besar kami. Engkau sendiri yang akan terus mengajar kepada kami. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Tetap setia, tetap melayani Tuhan, jangan pernah mau mundur daripadanya. Shalom.